siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabarnya hari ini, anak soleh dan soleha, ayah bunda di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Hari ini kita akan belajar tentang ikhlas. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin, Allahumma amin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar, kegiatan belajar online hari ini berjalan dengan lancar. Ikhlas sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mengerjakan ini harus ikhlas. Mengerjakan itu harus ikhlas. Diminta bantuan ini itu harus ikhlas. Jadi kalau begitu, ikhlas itu apa ya? Ikhlas berasal dari kata kholasa, yang artinya bersih, jernih, lurus, dan suci. Itu berarti apabila kita melakukan kebaikan, kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya bersih hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala pintar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang artinya adalah sesungguhnya mereka diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan mentaatinya semata-mata menjalankan agamanya. Dan agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus. Ayat tersebut memerintahkan bahwa umat Islam harus melaksanakan ajaran agamanya dengan ikhlas. Ajaran agama Islam yaitu sholat, zakat, membaca Al-Quran, membantu orang tua di rumah, menolong orang lain, belajar, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan baik yang harus kita kerjakan dengan ikhlas. Sudahkah kalian melakukan perbuatan yang baik dengan ikhlas? Masya Allah, luar biasa. Makna ikhlas? Sudah. Dalil tentang ikhlas? Juga sudah. Berarti yang ketiga ini kita belajar tentang apa? Di awal pembelajaran ada 4 pembelajaran yang akan kita bahas pada kali ini. Pertama ada makna ikhlas. Yang kedua ada dalil tentang ikhlas. Yang ketiga, nah pintar. Yang ketiga ini adalah perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Bagaimana ikhlas dalam beribadah? Beribadah hanya dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang ikhlas karena Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan apa ya? Nah, akan mendapatkan pahala.
Contoh sholat. Sholat, coba kita perhatikan niatnya. Usolli fardhos subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati azza-lillahi ta'ala. Nah, sudah pasti dalam niatnya itu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita niatkan sholat itu karena Allah, tidak karena disuruh, tidak karena ingin mendapatkan upah. Yang kedua, ikhlas menolong orang lain. Menolong orang lain adalah perilaku terpuji yang harus kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya menolong ayah bunda di rumah, sedekah. Nah, orang yang ditolong, orang yang dibantu akan merasa senang, dan kita sebagai orang yang membantu dengan niat ikhlas, maka akan disayangi siapa? Teman. Disayangi ayah bunda di rumah, disayangi bapak ibu guru di sekolah, dan disayangi oleh orang di sekitar kita. Wow, luar biasa perilaku ikhlas ini. Sahur Google mah, jangan pernah terpaksa untuk berbuat kebaikan. Beri sedikit kebaikan, keikhlasan, maka Allah akan melipat gandakan kebahagiaan. Katanya ingin bahagia, berarti kuncinya adalah harus ikhlas. Ikhlas itu saat kau memberi tidak ada beban di dalam hati. Yang ketiga, ikhlas karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kehendak Allah yang tidak ada satupun makhluk yang dapat mencegahnya. Jika Allah berkehendak baik, maka kebaikanlah yang akan diterima. Jika Allah berkehendak memberikan kesulitan, maka kesulitannya lah yang akan diterima. Nah, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Disinilah sebagai seorang muslim perlu kesabaran. Dengan kesabaran, maka akan timbul rasa optimis bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Tapi tetap kita harus berusaha. Yang keempat, ikhlas dalam melaksanakan tugas. Ikhlas dalam melaksanakan tugas merupakan perilaku terpuji. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang melaksanakan tugasnya dengan ikhlas. Ini adalah salah satu tugas yang harus kita laksanakan dengan ikhlas, dan masih banyak lagi tugas-tugas yang lainnya, tugas yang baik. Salah satunya adalah belajar. Belajar harus dilakukan dengan ikhlas. Diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Minimal dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Diawali dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Diakhiri dengan memuji nama Allah. Berarti niatnya pun harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak ada PR atau pekerjaan dari ibu bapak guru, maka akan belajar. Jika tidak ada yang mendampingi ayah bunda di rumah, maka tetap akan belajar. Dan jika tidak bisa memahami pelajaran, maka tidak akan putus asa. Nah, itu namanya belajar dengan ikhlas. Siapkah untuk berperilaku baik dengan ikhlas? Alhamdulillah. Apa yang kita dapatkan dengan berperilaku ikhlas? Jangan beranjak dulu, simak baik-baik hikmah ikhlas. 1. Terhindar dari rasa sedih dan kecewa. 2. Hati menjadi tenang dan tentram. Orang yang berperilaku ikhlas akan terhindar dari rasa galau. 3. Silaturahmi semakin erat. Pernahkah temanmu atau siapa saja menyakiti kamu? Nah, kita harus ikhlas untuk memaafkan. Dengan ikhlas memaafkan, maka persahabatan dan pertemanan akan terjalin dengan baik sekali. 4. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas akan diterima oleh Allah dan bernilai ibadah yang akan mendapatkan pahala. Sebagaimana Ibnu Qayyim berkata,
Ikhlas adalah perpaduan antara keinginan dan niat seseorang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasannya bagi orang-orang tergantung apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk mengingatkan kita agar berperilaku baik dengan ikhlas, maka Bu Tanti akan ajak kalian untuk bernyanyi. Oke? Wahid, Itsnain, Salas. Judulnya Hanya Karena Allah. Nadanya Timur Matahari. Jika kita beramal dan beribadah, niatkanlah hanya kepada Allah. Itulah tujuan bersama kita, dunia akhirat akan bahagia. Jika kita beramal dan beribadah, niatkanlah hanya kepada Allah. Itulah tujuan bersama kita, dunia akhirat akan bahagia. Nanti boleh diulang di rumah ya. Sekian pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya dengan Miss Tanti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.